kelas 5. Selamat datang di channel Cikgu Mislahuddin. Kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Kita akan belajar kembali membuat pantun dan mengetahui interaksi di bidang ekonomi, sosial, politik, dan moral. Sebelum belajar, ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan dan pemahaman dalam belajar. Anak-anak hebat, mari kita simak tujuan pembelajaran berikut ini. Nah, ayo awali pembelajaran hari ini dengan membuat pantun. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah sama-sama tahu berbagai macam jenis pantun. Kita juga sudah melihat dan membaca berbagai macam pantun yang ada di buku tema. Nah, untuk membuat pantun, kita harus memperhatikan sajak dalam pantun. Misalnya, akhiran baris pertama adalah N, maka baris ketiganya juga harus N. Jika akhiran baris keduanya T, maka akhiran baris keempatnya juga harus T. Perhatikan contoh berikut. Jalan-jalan dekat pohon, tempat indah hijau rumput. Pada Tuhan kita memohon, sesuai ajaran yang kita anut. Nah, jika kalian perhatikan, akhiran baris pertama dan ketiga sama, yaitu N. Dan akhiran baris kedua dan keempat juga sama, yaitu T. Nah, selanjutnya, selain memperhatikan sajak dalam pantun yang sudah kita buat tadi, membuat pantun juga harus memperhatikan amanat atau pesan dan nasihat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Perhatikan, siang-siang makan buah dondong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Nah, dari pantun ini kita bisa sama-sama memahami bahwa gotong royong merupakan salah satu jenis tanggung jawab warga masyarakat. Apa sebenarnya gotong royong itu? Mengapa gotong royong menjadi tanggung jawab warga masyarakat? Ayo kita amati contoh gambar yang sudah kakak siapkan ini. Dari kedua gambar ini, kita bisa tahu bahwa gotong royong merupakan bentuk kerjasama antara sejumlah orang atau warga masyarakat dalam kehidupan sosial, dalam menyelesaikan sesuatu atau pekerjaan tertentu yang dianggap berguna untuk kepentingan bersama. Nah, selanjutnya, apa saja unsur-unsur gotong royong? Ya, yang pertama adalah usaha atau kegiatan bersama. Gotong royong juga meliputi setiap partisipan berpartisipasi menurut kemampuan masing-masing. Ada yang bisa menyumbangkan idenya, ada yang bisa menyumbangkan uang, atau yang tidak bisa menyumbangkan ide atau uangnya bisa menyumbangkan tenaga. Kemudian, unsur yang berikutnya adalah berdasarkan keikhlasan dan sukarela. Selanjutnya, gotong royong merupakan pekerjaan tanpa pamrih atau tanpa mengharapkan balas jasa. Dan unsur yang terakhir adalah kerja atau usaha tersebut bermanfaat bagi kepentingan bersama. Kemudian, manfaatnya apa saja nih adik-adik? Tentu saja yang pertama meringankan beban, waktu, dan biaya. Selain itu juga meningkatkan rasa kekeluargaan dan bisa meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Manfaat yang berikutnya adalah menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, dan kebersamaan. Oke, selanjutnya kita baca sebuah bacaan yang ada pada buku siswa kalian halaman 109 sampai 111. Kalian perhatikan ya, kakak bacakan. Interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Proses interaksi ini dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Selain itu,
interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang seperti berikut. Yang pertama, bidang ekonomi. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain. Hubungannya dalam perdagangan dan kebutuhan pemenuhan makan, sandang, dan papan. Interaksi dalam ekonomi dapat kita jumpai di pasar atau tempat perbelanjaan, di tempat terjadinya proses interaksi ekonomi. Selain kepentingan ekonomi dalam bentuk barang, kepentingan ekonomi yang lain terlihat dalam bentuk jasa. Misalnya, banyak organisasi yang menawarkan jasa kepada masyarakat umum seperti lembaga belajar, bank, rumah sakit, event organizer, jasa paket atau kurir sampai jasa cuci. Semua produk jasa juga termasuk dalam interaksi ekonomi. Secara umum, interaksi ekonomi ditandai dengan adanya hubungan antara dua individu atau antara individu dengan lembaga yang menggunakan proses transaksi uang. Yang kedua adalah bidang politik. Jenis kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Di dalam kepentingan politik terdapat juga kepentingan keamanan dan pertahanan. Kepentingan ini secara umum ditandai dengan adanya proses transaksi politis dan kesepakatan untuk menjalankan negara. Bidang yang ketiga adalah bidang sosial dan budaya. Dalam kepentingan sosial, seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat. Kepentingan ini akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat karena kedudukan seseorang ditentukan oleh pengakuan masyarakat sekitarnya. Jadi, mencari kedudukan tanpa pengakuan masyarakat sangat tidak mungkin terjadi. Sementara itu, kepentingan bidang budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur. Warga masyarakat yang saling berinteraksi tidak menutup kemungkinan akan ikut berinteraksi pula dalam bidang budaya, sehingga terjadi pengaruh budaya yang satu ke budaya yang lain. Bidang yang berikutnya adalah bidang moral. Kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Situasi yang demikian menggugah para pemerhati sosial untuk menggalang kegiatan moral agar mutu masyarakat meningkat. Contoh kepentingan moral yaitu syiar agama, pelatihan keterampilan masyarakat, dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah. Tujuannya agar kesadaran masyarakat di wilayah tersebut timbul untuk maju bersama dengan masyarakat di wilayah lain dalam membangun bangsa. Gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Interaksi dalam berbagai bidang tersebut secara otomatis akan mempengaruhi pembangunan di bidang-bidang yang bersangkutan, baik ekonomi, politik, sosial budaya, maupun moral. Tentu saja yang diharapkan interaksi tersebut dapat membawa pembangunan yang bersifat kemajuan daripada kemunduran. Oke adik-adik, selanjutnya kita coba identifikasi dan tulis bentuk interaksi yang pernah kalian lakukan, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, ataupun bidang moral. Nah, iya, dalam bidang ekonomi, bentuk interaksi yang biasa kita lakukan adalah membeli jajan di kantin sekolah. Selain itu, membeli buku di koperasi sekolah, membeli sayuran di pasar, membeli peralatan sekolah di toko, ataupun membeli seragam sekolah. Kemudian, dalam bidang politik, ikut memilih ketua dan wakil ketua kelas, melihat pemilihan ketua RW, melihat pemilihan kepala desa, melihat pemilu presiden dan wakil presiden, serta melihat pemilihan anggota DPR.
Sementara dalam bidang sosial, bentuk interaksi yang biasa kita lakukan adalah mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan, mempelajari tarian daerah, berteman dengan teman yang berbeda suku bangsa, ikut menyaksikan pertunjukan tarian daerah, serta menyanyikan lagu-lagu daerah. Dan yang terakhir, dalam bidang moral, bentuk interaksi yang biasa kita lakukan adalah mengikuti pelajaran agama di sekolah, mengikuti penyuluhan tentang pola hidup sehat, mengikuti penyuluhan tentang bahaya narkoba, ikut kegiatan keagamaan di lingkungan rumah, serta mengikuti penyuluhan tentang kenakalan remaja. Nah, apabila kalian menemukan bentuk interaksi yang lainnya, kalian bisa tambahkan sendiri di buku catatan kalian masing-masing ya. Sekian pembelajaran kali ini. Cikgu Mislahuddin mengucapkan selamat Hari Santri 2020. Santri hebat, Indonesia kuat.